Lasmini, seorang wanita muda dari desa kecil di pedalaman, setiap pagi bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan perbekalan, menyisir rambut panjangnya yang terkadang ia ikat asal-asalan sambil berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini aku harus dapatkan banyak jerami, jangan sampai sapi bapak kelaparan." Setelah memastikan pisau sabit dan karung goni telah aman dalam keranjang sepeda tuanya, ia mengayuh sepeda itu melewati jalan berlumpur, berpapasan dengan tetangganya Pak Sarmo yang memperingatkan, "Lasmini, hati-hati kalau melewati desa Begal, katanya sedang banyak perampokan." Perjalanan yang panjang memaksa Lasmini untuk berhenti sejenak di tepi ladang kering, di mana ia bertemu sekelompok petani yang mengeluh tentang kekeringan, dan salah satunya menyapa, "Nak, jika hendak ke penggilingan gabah, tolong jaga diri baik-baik." Karena hujan tak kunjung turun, rumput segar semakin sulit ditemukan, sehingga Lasmini sering terpaksa keluar desa untuk mengumpulkan sisa jerami di tempat-tempat penggilingan padi, yang justru rawan aksi kriminal. Ia telah lama terbiasa dengan rutinitas berat ini, namun tetap saja ia merasakan kekhawatiran yang mendalam ketika harus melewati wilayah berbahaya, terutama setelah mendengar kabar tentang oknum polisi busuk yang menutup mata terhadap aksi preman. Sesampainya di pinggiran desa Begal, ia melihat beberapa orang berwajah mencurigakan duduk di warung kopi kumuh, membicarakan sesuatu dengan bahasa isyarat, dan dari kejauhan terdengar seorang di antara mereka berkata, "Tunggu saja, pasti ada korban yang lewat." Lasmini mencoba menyembunyikan kecemasannya dengan menarik napas panjang, lalu bergumam pelan, "Bismillah, semoga tidak ada masalah hari ini," sambil terus mengayuh sepeda dengan hati-hati. Setibanya di area bekas penggilingan gabah, ia melihat tumpukan jerami yang masih lumayan banyak, dan ia segera turun dari sepeda, menyiapkan sabitnya untuk memotong sisa-sisa jerami yang tercecer. Saat ia sedang sibuk mengemas jerami itu ke dalam karung, seorang petani tua yang juga mengumpulkan sisa jerami menyapanya dengan ramah, "Mbak, kok sendirian saja ke sini? Nggak takut sama begal di sini?" Dengan tatapan penuh keyakinan, Lasmini hanya menjawab singkat, "Saya harus cari makan untuk ternak di rumah Pak." Lalu ia kembali berkutat dengan pekerjaannya, tanpa sadar bahwa langkah pertamanya menuju pertarungan hidup mati telah dimulai. Kadrun, seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya, memimpin para perampok di desa Begal, dan ia kerap berkata pada anak buahnya, "Kita harus memerah siapa saja yang lewat, supaya dapur kita tetap ngebul." Desa Begal sendiri merupakan wilayah yang mandul dan tandus karena tak ada kegiatan pertanian atau peternakan, sehingga hampir semua penduduk di sana terbiasa merampok dan memalak para pelintas. Dalam sebuah pondok reot di tengah desa, Kadrun menyusun rencana pemerasan besar-besaran, sambil meneguk kopi kental dan berseru pada para preman, "Kalau ada yang melawan, habisi saja, jangan beri ampun." Di sudut lain desa, beberapa orang dewasa muda yang kehilangan moral turut bergabung dalam aksi kejahatan ini karena terpengaruh janji-janji uang cepat, dan mereka sering membanggakan diri dengan berkata, "Kami tak butuh kerja keras, merampok saja sudah cukup." Selain itu, Kadrun berhasil menyuap seorang oknum polisi busuk bernama Bribka Sastro, yang hanya peduli pada keuntungan pribadi dan melindungi kejahatan desa Begal, sambil sesekali menampakkan diri untuk menakuti korban, lalu menyuruh orang-orang diam. Kadrun tak segan untuk menyiksa anak buahnya yang gagal dalam tugas, dan suatu hari ia memarahi seorang preman bernama Joko karena pulang dengan tangan kosong. "Kamu bikin malu, seharusnya bawa uang banyak, jangan pulang nol besar." Setiap malam, Kadrun melakukan patroli keliling desa untuk memastikan tak ada satupun penduduk yang kabur atau berkhianat, sambil menggenggam golok besar dan berteriak, "Jangan coba-coba macem-macem, nanti kalian tahu akibatnya." Di tengah kegelapan, asap obor dan aroma minuman keras menandai pertemuan rahasia kelompok Kadrun, di mana rencana pembegalan dirumuskan dan para anggota bersumpah setia kepada pemimpinnya. Kadrun juga menyebarkan mata-mata di desa-desa tetangga untuk memantau kegiatan ekonomi, dan jika ada tengkulak atau pedagang besar yang akan lewat, Kadrun langsung memerintahkan pengepungan. "Jangan kasih nafas, rampas semuanya." Kebrutalan Kadrun dan loyalitas para bawahannya inilah yang menjadikan desa Begal sebagai sarang kejahatan paling ditakuti, sehingga orang-orang hanya bisa berbisik ketakutan. "Jangan sampai kita lewat sana, bisa-bisa tak pulang." Saat Lasmini telah berhasil memenuhi karungnya dengan jerami dan bersiap kembali pulang, segerombolan preman desa Begal menghadangnya di ujung jalan. Salah seorang menuding sambil mendekat, "Hei, apa yang kamu bawa di karung itu?" Meskipun Lasmini mencoba menjelaskan bahwa jerami itu hanya sisa-sisa penggilingan yang tak bernilai, para preman tetap merampas sepeda tuanya sambil menertawakan. "Lumayan buat dijual rongsok, dapat uang makan." Lasmini memeluk karung jeraminya erat-erat, namun seorang preman lain menendang kakinya hingga ia terjatuh, disertai makian kasar. "Jangan sok keras, perempuan tak berguna."
Salah satu preman bernama Joko dengan tatapan bengis menodongkan pisau ke arahnya, lalu mengumpat, "Pergi saja jalan kaki, manusia miskin, jangan coba-coba melawan." Keringat dingin mengucur di pelipis Lasmini saat ia sadar tak mungkin menang melawan mereka. Tapi ia tetap menggenggam sabit di pinggangnya untuk berjaga-jaga, walau tidak berani melayangkannya. Kadrun muncul secara tiba-tiba, menendang sepeda itu seolah-olah menegaskan kekuasaannya, sambil berteriak, "Bawa saja apa yang bisa dijual, biar perempuan ini jalan kaki sampai kapok." Lasmini berusaha merayu mereka untuk mengembalikan sepedanya, namun Kadrun hanya tersenyum sinis. "Kamu kira kami cuma iseng main-main, hah?" Seorang preman lain menendang karung berisi jerami itu hingga sebagian isinya tercecer, lalu mengejek, "Kalau butuh jerami, cari saja lagi di tempat lain, di sini bukan tempatnya orang lemah." Di tengah tangis dan rasa sakit, Lasmini akhirnya berdiri dengan lutut gemetar, menatap penuh kebencian kepada para penjahat itu, tetapi ia memilih diam, lalu perlahan melangkah pulang, memanggul jerami yang tersisa. Momen penghinaan itu menancapkan dendam mendalam dalam diri Lasmini. Meskipun saat itu ia belum menyadari betapa besar energi kemarahan yang mulai tumbuh di relung hatinya. Setelah tiba di rumah, dengan napas terengah dan tubuh lebam, Lasmini berusaha menenangkan diri sambil menata jerami di kandang sapi, sedangkan ibunya bertanya cemas, "Nak, kamu kena apa?" Malam itu, di depan tungku dapur, Lasmini tak henti-hentinya memikirkan perlakuan kasar para preman desa begal, hingga rasa marah dan sakit hati menumpuk seperti bara yang siap membakar. Tanpa disadari, Lasmini mulai merasakan sensasi panas di tangannya ketika mencoba menggenggam sabit milik almarhum ayahnya, dan ia bergumam ketakutan, "Kenapa tanganku serasa terbakar?" Mimpi aneh menghantui tidurnya, memperlihatkan sosok perempuan berpakaian pejuang kuno yang berlari di tengah hutan bambu, memutar-mutar golok dengan gerakan menakjubkan, sambil berteriak seolah memanggil, "Bangkitlah pewarisku." Keesokan paginya, Lasmini bangun dalam kondisi tubuh lebih bugar, dan saat ia mencoba mengangkat panci besar di dapur, ia terkejut karena seolah kekuatannya berlipat ganda, membuat ibunya bertanya, "Kenapa kamu tampak kuat sekali?" Di belakang rumah, Lasmini mengetes tenaganya dengan memotong bambu kering menggunakan sabit peninggalan ayahnya. Ia terkesiap melihat sabit itu menembus bambu seperti pisau menembus daging lunak. Ketika seorang anak tetangga berlari sambil menangis karena diganggu preman desa, Lasmini secara refleks melompat pagar dan mengejar si pengganggu, berhasil meraihnya lalu memperingatkan, "Jangan macam-macam di desa ini." Warga desa mulai menaruh perhatian pada perubahan sikap dan kekuatan Lasmini, namun mereka juga merasa ngeri ketika melihat matanya memancarkan kemarahan terpendam, terlebih saat ia menatap senjata tajam. Budi, tetangga yang paling khawatir, mendekati Lasmini untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan Lasmini hanya menjawab singkat, "Aku tidak tahu, tapi rasanya ada sesuatu yang bangkit dalam diriku." Di tengah rasa takutnya sendiri, Lasmini menyadari bahwa perubahan ini bukan sekadar anugerah, tetapi bisa menjadi jalan baginya untuk melawan ketidakadilan, terlebih setelah ia merasakan langsung kekejaman para perampok desa begal. Kabar tentang perampokan yang semakin brutal di desa begal membuat kepala desa setempat mencoba melapor ke pihak berwajib, namun bertemu dengan Bribka Sastro, polisi yang disuap Kadrun, yang justru berkata, "Kami akan usahakan patroli, tapi jangan terlalu berharap lebih." Ketika kepala desa memaksa agar diadakan penindakan tegas, Bribka Sastro hanya tertawa kecil. "Anggaran terbatas, Pak. Lagi pula kami belum punya cukup bukti untuk menahan siapapun," sambil menyembunyikan senyum culas. Sementara itu, Kadrun mengintensifkan terornya dengan mengirim beberapa kaki tangannya ke desa-desa sekitar, memalak dan mengancam warga yang tidak mau membayar upeti. "Bayar atau desa kalian akan kami buat jadi abu," ancam mereka. Di sebuah warung kopi, Kadrun bertemu Bribka Sastro untuk menyerahkan sejumlah uang, lalu berkata, "Pastikan tidak ada razia mendadak, dan jangan sampai ada polisi lain yang ikut campur urusan kita." Lasmini yang mendengar kabar bahwa adik sepupunya hampir menjadi korban pemerasan mulai geram, sehingga ia berjanji pada ibunya, "Aku tidak akan diam saja melihat mereka merajalela." Ia pun mencari informasi tentang kekuatan Kadrun, dan mendapati fakta bahwa banyak warga yang tutup mulut karena takut dilaporkan oleh polisi busuk. Hal ini membuat Lasmini bergumam, "Percuma lapor, mereka sudah di bawah kendali Kadrun." Ketakutan warga membuat desa Lasmini menjadi sasaran empuk, karena tak ada perlindungan memadai. Bahkan beberapa pemuda yang pernah mencoba melawan justru ditangkap dan dikaburkan oleh jaringan Bribka Sastro. Di satu sisi, ancaman preman desa begal menjadi masalah nyata yang menakutkan, sementara di sisi lain, keterlibatan polisi busuk menutup pintu keadilan, memaksa Lasmini memikirkan tindakan ekstrim.
Dalam sebuah pertemuan dadakan di balai desa, Lasmini berbicara tegas kepada para pemuda. Jika kita menunggu polisi, tak akan ada perubahan. Kita harus berusaha sendiri, meski itu berbahaya. Beberapa orang menentang rencana Lasmini karena dianggap nekat, namun semangatnya menular pada yang lain, menyalakan api perlawanan yang siap meledak kapan saja, menandakan konflik besar akan segera meletus. Malam itu, ketika warga desa berkumpul di rumah ketua RT, Lasmini memaparkan rencananya untuk melakukan patroli mandiri. Kita harus mempersenjatai diri dengan apapun yang ada, sabit, bambu runcing, apa saja. Seorang pemuda bernama Darto merespons ide tersebut sambil mengangkat kapak kayunya. Aku setuju, daripada tiap hari was-was, mending kita lawan, meski harus mati. Lasmini lalu membagi kelompok ronda menjadi beberapa bagian, masing-masing bertugas menjaga pintu masuk desa, sambil berpesan, utamakan keselamatan, jangan gegabah, tetap saja kita kalah jumlah. Di sisi lain, Kadru mendengar rumor bahwa ada gerakan perlawanan di desa tetangga, dan ia menugaskan Joko untuk mengintai. Cari informasi, kalau perlu culik orang penting, buat mereka jera. Ketika Lasmini dalam perjalanan pulang, ia melihat sekelompok preman sedang mencoret-coret tembok rumah warga, menuliskan kalimat ancaman, bayar atau mati, membuatnya menghentikan langkah dan berkata geram, kurang ajar. Dengan spontan, Lasmini mendekati mereka lalu memukul salah satu preman hingga terjatuh. Disusul gerakan tangkasnya yang merampas senjata tajam, sambil meneriakkan, berhenti ganggu desa kami. Pertarungan singkat itu menumbuhkan rasa takut di diri para preman, namun salah satu dari mereka sempat berteriak, kami akan lapor Bang Kadrun, tunggu pembalasannya. Setelah peristiwa tersebut, para warga yang menyaksikan menjadi semakin yakin dengan kemampuan Lasmini, bahkan seorang nenek berkomentar, Mbak Lasmini ini kelihatannya punya ilmu sakti ya. Di rumahnya, Lasmini membasuh luka gores di lengannya, mengingat kembali serangan tadi, dan menyadari bahwa gerakannya semakin cepat dan tenaganya lebih kuat daripada biasanya. Meskipun tak banyak kata terucap, keputusan Lasmini sudah bulat untuk melakukan perlawanan frontal, karena ia merasa satu-satunya cara untuk membebaskan desanya dari cengkeraman teror adalah dengan menghabisi para bandit sampai tuntas. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar bahwa putri Pak Lurah diculik saat dalam perjalanan pulang dari pasar, dan Kadrun meminta tebusan besar. Bayar 50 juta atau gadis itu takkan kembali, ancam para penculik melalui surat kaleng. Warga desa langsung panik, karena uang tebusan sebesar itu mustahil dikumpulkan dalam waktu singkat. Bahkan Pak Lurah terduduk lemah sambil meratap, bagaimana nasib anakku? Lasmini menenangkan Pak Lurah dan berjanji akan berusaha menyelamatkan putrinya. Pak, saya akan cari cara. Kita tidak boleh menyerah begitu saja, ujarnya mantap. Beberapa warga yang berani memutuskan bergabung dengan Lasmini, dan mereka membekali diri dengan alat seadanya, seperti bambu runcing, golok, dan pipa besi, lalu bersiap mencari keberadaan para penculik. Seorang saksi mata mengaku melihat mobil bak terbuka memasuki bekas gudang tebu di tepi hutan, dan Lasmini langsung berinisiatif. Kita harus ke sana sekarang, jangan tunggu mereka kabur. Saat tim kecil itu tiba di dekat gudang, mereka bertemu Joko yang sedang berjaga, dan ketika melihat Lasmini, Joko berbisik ke rekannya, itu perempuan sialan yang kemarin bikin kita babak belur. Pertarungan pun pecah, Darto menyabetkan kapak kayu ke arah salah satu preman, sedangkan Lasmini melompat lincah sambil menghindari pukulan dan mematahkan lengan lawan dengan tendangan keras. Sementara para preman sibuk menangkis serangan, Lasmini menerobos masuk ke dalam gudang dan menemukan putri Pak Lurah terikat di kursi, mulutnya disumpal kain. Tolong! Teriak gadis itu begitu melihat Lasmini. Beberapa preman mencoba menghalangi, namun Lasmini dengan sigap mengayunkan sabitnya, menangkis sebilah golok dan merobohkan dua orang, membuat mereka berteriak kesakitan. Berkat kecepatan dan kekuatan Lasmini yang mengagumkan, gadis yang diculik berhasil diselamatkan, dan aksi heroik ini kian menegaskan posisi Lasmini sebagai pahlawan bagi desanya. Usaha penyelamatan itu membuat Kadru naik pitam. Ia mengumpulkan seluruh preman desa begal di lapangan terbuka sambil berteriak, kalian ini memalukan, masa kalah sama perempuan. Di depan para anak buahnya, Kadrun menuduh mereka tak serius, lalu mengangkat golok besar dan membantingnya ke tanah. Sekarang, kita kerahkan semua kekuatan untuk menumpas Lasmini dan desa sombong itu. Bribka Sastro yang hadir diam-diam di sudut kerumunan hanya tersenyum tipis, sambil menyodorkan selembar peta wilayah ke Kadrun. Ada jalan tikus di belakang bukit, serang dari sana. Pasti mereka kaget. Joko mengajukan diri untuk memimpin sebagian pasukan. Biar kali ini saya buktikan Bang, bahwa kita lebih kuat, sambil menatap penuh kebencian karena merasa malu atas kekalahan sebelumnya. Di desa,
Warga mulai mendirikan penghalang di beberapa titik jalan masuk, dan menempatkan para pemuda bersenjatakan tombak bambu, sementara Lasmini mondar-mandir memastikan semuanya siap. Saat malam tiba, Kadru membagi kelompok menjadi dua. Satu kelompok dipimpin Joko menyerang dari depan, sedangkan kelompok lain mengendap-endap melalui jalan belakang, seperti yang diusulkan Bribka Sastro. Mereka mematikan lampu-lampu penerangan di desa Begal untuk menyamarkan pergerakan, kemudian menyusuri semak-semak, dengan bisikan Joko, "Tetap tenang, kita serbu saat mereka lengah." Namun, Lasmini yang waspada mengerahkan beberapa warga untuk berjaga di bukit belakang, dan mereka segera memberi tanda dengan tiupan kentongan saat melihat bayangan mencurigakan. Pertempuran pecah di dua titik, di mana warga desa bertahan mati-matian, sementara Lasmini bergerak lincah dari satu barikade ke barikade lain, memukul mundur penyerang dengan pukulan dan sabetannya. Meskipun kalah persenjataan, keberanian dan kekuatan luar biasa Lasmini berhasil membuat barisan Kadrun terpukul mundur, menandai awal dari perang terbuka yang semakin membara. Selepas pertempuran, seorang tetua desa bernama Mbah Darmo memanggil Lasmini ke gubuk tuanya, lalu bercerita sambil menyalakan lampu minyak, "Kamu mengingatkanku pada nenek buyutmu, Nyi Sarpin." Mbah Darmo menunjukkan sebuah keris tua yang katanya pernah digunakan oleh Nyi Sarpin untuk melindungi desa dari bajak laut, sembari menjelaskan, "Beliau dikenal sakti mandraguna, konon kekuatannya terwariskan." Ketika Lasmini memegang keris itu, ia merasakan getaran aneh yang seketika memicu ingatan akan mimpinya, lantas berbisik, "Apakah ini sumber kekuatan itu?" Mbah Darmo menambahkan bahwa hanya keturunan tertentu yang bisa membangkitkan tenaga batin tersebut. "Kekuatan itu akan semakin kuat kalau tujuanmu mulia," ujarnya sambil menyeruput wedang jahe. Kisah heroik Nyi Sarpin yang bertempur demi rakyat kecil memotivasi Lasmini untuk terus melawan Kadrun, dan Mbah Darmo pun berpesan, "Tapi ingat, jangan gunakan untuk kesombongan atau membunuh tanpa alasan." Sementara itu, kabar tentang kekuatan misterius Lasmini sudah menyebar hingga ke telinga para musuhnya, membuat Kadrun makin geram dan berujar, "Aku tidak percaya tahayul, kita harus cari cara membunuhnya." Bribka Sastro malah ingin memanfaatkan ketakutan Kadrun. Ia mengusulkan metode licik untuk menjebak Lasmini. "Kita rekayasa sebuah kejahatan, pancing dia keluar, lalu habisi diam-diam." Di desa, Lasmini mencoba memahami lebih dalam ajaran Nyi Sarpin melalui buku catatan tua yang diberikan Mbah Darmo, mempelajari jurus-jurus yang digambarkan dengan ilustrasi tangan, kaki, dan senjata tajam. Tiap gerakan ia praktekkan di halaman belakang rumah, menebas udara dengan sabit dan sesekali menendang batang pisang hingga rubuh, sehingga tetangganya kagum sambil bergumam, "Waduh, Lasmini makin hebat saja." Pengetahuan baru tentang leluhurnya membuat Lasmini semakin yakin bahwa ia ditakdirkan untuk melindungi desa, menyadari bahwa konflik kali ini bukan sekadar balas dendam, melainkan sebuah warisan perjuangan. Banyak warga desa yang mulai ketakutan dan ingin mengungsi ke daerah lain, karena menduga Kadrun bakal membawa pasukan lebih besar. Bahkan Bu Sumarni berkata, "Saya tak sanggup lagi hidup dengan was-was setiap hari." Lasmini pun mencoba menenangkan ketakutan warga, dengan menggelar pertemuan di balai desa dan berkata, "Jika kita pergi, maka Kadrun akan mengambil alih desa ini seutuhnya. Apa kita rela?" Beberapa pemuda pemberani ikut bicara, menawarkan diri untuk menjaga perbatasan dan membuat pos jaga setiap malam, meski ada kabar bahwa orang dalam desa juga mulai berkhianat. Mbah Darmo mengingatkan adanya ancaman dari dalam. Sudah ada rumor bahwa salah satu warga menerima uang Kadrun untuk memberi informasi. Kita harus lebih waspada. Darto, yang terlihat mencurigakan karena sering menghilang di malam hari, dituduh sebagai pengkhianat oleh beberapa orang, tapi ia membela diri. "Jangan menuduh tanpa bukti, aku juga berjuang untuk desa ini." Sementara itu, Kadrun terus mengirim mata-mata untuk memantau pertahanan desa, dan salah satu di antaranya berlagak sebagai pedagang keliling, diam-diam mencatat titik lemah barikade. Lasmini menggencarkan pelatihan fisik bersama para pemuda, mengajarkan beberapa jurus dasar untuk mempertahankan diri. "Gunakan tangan kosong pun bisa, jika kita tahu titik lemah lawan," tegasnya. Kepala desa yang semakin stres memohon pada Lasmini untuk menjaga stabilitas. Warga sudah mulai resah, mereka butuh pemimpin yang kuat, dan Lasmini menyanggupi meski bebannya kian berat. Bribka Sastro datang berpura-pura ingin membantu. "Kami akan meningkatkan patroli," ujarnya di rapat desa, tapi Lasmini curiga melihat matanya yang penuh tipu muslihat. Pada akhirnya, keraguan dan isu pengkhianatan ini memicu ketegangan internal, menambah lapisan konflik baru di samping ancaman serangan frontal Kadrun yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Di sebuah rumah panggung lusuh di desa Begal, Kadrun mengumpulkan pimpinan kelompok lain yang juga haus uang,
menjanjikan pembagian hasil rampokan jika mereka mau bergabung. Kita bagi wilayah, asal kita bisa menaklukkan desa itu. Tercatat 3 kelompok bersenjata yang menyatakan dukungan kepada Kadrun, dan mereka bersiap membawa senjata api rakitan, membuat Kadrun tersenyum puas. Akhirnya kita akan mendominasi. Bribka Sastro mendesak Kadrun untuk mengeksekusi rencana secepatnya. Sebelum Lasmini semakin kuat, kita harus bergerak, jangan beri dia kesempatan, ujarnya dengan nada mengancam. Kadrun lalu membagi tugas, di mana kelompok pertama akan menyerang dari arah selatan, kelompok kedua dari timur, dan kelompok ketiga berperan sebagai pengalih perhatian di bagian barat. Di tengah diskusi, seorang preman usul untuk menggunakan taktik membakar ladang di desa, sehingga perhatian warga terpecah, dan Kadrun setuju sambil berteriak, "Buat mereka panik, habisi siapapun yang melawan." Malamnya, Kadrun mengadakan pesta minuman keras sebagai penguat semangat para anak buah, sambil menyalakan musik dangdut keras. Ia berkata, "Besok kita berpesta darah." Joko diam-diam merencanakan untuk membalas dendam pribadi terhadap Lasmini. Ia membawa sepasang golok tajam dengan ukiran, sambil berujar, "Kali ini, tanganmu atau nyawamu yang jadi taruhannya." Sementara itu, Bribka Sastro memperingatkan agar tidak meninggalkan jejak yang bisa menyeretnya ke masalah. "Kalau ada bukti mengarah padaku, kalian tanggung sendiri akibatnya," tukasnya ketus. Kadrun menginstruksikan agar masing-masing anggota menyiapkan kain penutup wajah. "Kita hilangkan identitas. Biar polisi lain pun tidak bisa menuduh kita langsung, meski sebenarnya polisi busuk itu melindungi mereka." Dengan persiapan matang dan jumlah pasukan yang lebih besar, ancaman serangan Kadrun berubah menjadi momok menakutkan, menunggu saat tepat untuk menerkam desa Lasmini yang mungkin belum siap sepenuhnya. Mendekati tengah malam, kelompok Kadrun mulai bergerak dari 3 penjuru, membakar gulma kering di ladang-ladang sekitar desa supaya warga panik, sembari beberapa preman mendobrak barikade depan dengan berteriak, "Serbu!" Suara kentongan bertalu-talu tanda darurat, warga berlarian mengamankan diri, sementara para pemuda bersenjata bambu dan golok mengambil posisi di sudut-sudut gelap. Lasmini muncul di garis depan dengan sabit pusakanya, menangkis serangan golok para preman, lalu meneriakkan komando, "Semua tetap di tempat, jangan mundur." Di sisi selatan, Joko dan kelompoknya menembakkan senapan rakitan ke arah gubuk-gubuk kayu, mengakibatkan api langsung membesar, membuat seorang warga berteriak, "Kebakaran! Selamatkan barang-barang." Lasmini bergerak cepat menghalau 2 orang preman yang mencoba menyerang seorang ibu dan bayinya. Ia memutar sabit hingga melukai bahu lawan, disusul tendangan kuat yang membuat preman itu roboh. Kelompok penyerang dari timur juga menggempur pos jaga, melukai beberapa pemuda, namun Darto bersama kawan-kawannya menahan laju mereka dengan pukulan dan sabetan bambu. "Maju terus, jangan biarkan mereka masuk." Di tengah kekacauan, Kadrun memanfaatkan momen untuk mencari Lasmini, bermaksud menyelesaikan duel 1 lawan 1, sambil berteriak, "Keluar kau, perempuan sialan, tunjukkan keberanianmu." Tak berselang lama, Lasmini muncul, menatap tajam ke arah Kadrun. "Aku di sini, bukan kau yang mencariku, tapi aku yang mencarimu." Suaranya menggema di tengah asap kebakaran. Duel sengit pun berlangsung. Kadrun mengayunkan golok besarnya, sedangkan Lasmini dengan sigap mengelak dan balas menyerang. Percikan api dan kilatan senjata tajam menambah dramatis suasana. Pertempuran di desa itu berubah menjadi malam berdarah, dengan jeritan korban berjatuhan, api berkobar di berbagai penjuru, namun semangat Lasmini tak surut, meski ia terluka di beberapa bagian tubuhnya. Di tengah duel maut, tiba-tiba salah satu anak buah Kadrun yang paling disegani, bernama Badrun, berbalik menyerang kawan-kawannya sendiri, berteriak, "Cukup sudah penindasan ini, aku tak mau terlibat lagi." Sontak hal ini membuat Kadrun terpana, sementara Badrun mengalihkan golok ke arah Joko. "Kamu juga, Joko, hentikan segala kekerasan ini, kita masih bisa bertobat." Joko malah merespons dengan murka, menuduh Badrun berkhianat. "Dasar pengecut, kau berani melawan Bang Kadrun, akan kubunuh kau." Lalu ia menebaskan goloknya dengan buas. Badrun yang lebih terlatih mampu menangkis serangan Joko, dan keduanya terlibat pertarungan sengit, sedangkan Kadrun sempat lengah hingga Lasmini menendangnya hingga tersungkur. Keadaan semakin kacau. Beberapa preman yang melihat Badrun berkhianat justru ikut mundur ketakutan, tak menyangka salah satu figur penting di kelompok mereka memberontak. Lasmini memanfaatkan situasi ini untuk mendorong Kadrun menjauh dari pusat pertempuran, berkata tajam, "Sekarang, kau rasakan penderitaan yang kau tebar di desa kami." Badrun berhasil melumpuhkan Joko dengan sebuah pukulan telak di pelipis, membuat Joko roboh pingsan, dan ia berteriak ke arah Lasmini, "Aku tahu letak gudang senjata mereka, kuharap bisa membantu."
Sejumlah warga yang sebelumnya ketakutan kini mulai bangkit semangatnya saat melihat beberapa preman saling bertarung, dan mereka menyerbu maju untuk merebut senjata serta menggagalkan aksi pembakaran. Kadrun yang mulai terdesak menatap Lasmini dengan kebencian mendalam, sembari mengangkat goloknya lagi. Kau tak akan bisa kalahkan aku, perempuan. Namun, dengan satu gerakan cepat yang dilandasi amarah bercampur tekad melindungi desa, Lasmini berhasil menangkis serangan Kadrun lalu melayangkan sabitnya ke lengan musuh, menandai awal kekalahan besar bagi pemimpin bengis itu. Terluka parah dan terpojok, Kadrun tiba-tiba menyingkap cerita masa lalunya. Kau kira aku lahir sebagai penjahat? Hah, aku dulu juga korban penindasan, sembari berusaha menahan pendarahan di lengannya. Lasmini yang menodongkan sabit pada Kadrun sempat terdiam, membiarkan Kadrun berbicara, sementara api masih berkobar di sekeliling mereka. Aku dibuang oleh keluargaku, diperlakukan seperti sampah. Kadrun menuturkan bahwa selama bertahun-tahun ia dijadikan budak oleh para pemilik lahan, tak digaji, bahkan dipukuli, hingga ia kabur dan bertemu komplotan perampok lain. Aku belajar bahwa hanya kekerasan yang dihormati, gumamnya pahit. Bagi Kadrun, memimpin desa begal adalah cara untuk membalas semua penderitaannya, namun ia tak menyadari betapa banyak korban yang ia ciptakan, membuatnya berkata, kalau aku menderita, kenapa mereka tidak? Saat beberapa warga mendekat, Kadrun justru tertawa getir, menyadari bahwa nyawanya terancam. Ini semua salah dunia, bukan salahku semata. Badrun, yang dulu dekat dengan Kadrun, hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tangis. Bang, kita tidak harus membalas dendam dengan cara sekejam ini. Lasmini menatap Kadrun dengan campuran iba dan muak, lalu berkata pelan, penderitaanmu bisa dipahami, tapi tidak dengan menebar teror terhadap orang yang tak bersalah. Kadrun bersikeras bahwa semua orang di dunia ini hanya peduli pada diri sendiri, dan kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang efektif. Lihat, kalian pakai kekerasan juga kan untuk melawanku. Meski demikian, Lasmini tak mengendurkan sabitnya. Ia menegaskan, apa yang aku lakukan adalah membela diri dan orang-orang tak bersalah, berbeda dengan merampok dan membunuh demi uang. Kadrun hanya bisa memandang Lasmini dengan tatapan putus asa, menyadari bahwa era kekejamannya mulai runtuh, sementara di luar, pertempuran perlahan mereda, menandakan akhir dari teror desa begal. Di tengah kobaran api yang semakin padam, Kadrun memaksa diri bangkit untuk melakukan serangan terakhir, menebas goloknya dengan sisa tenaga sambil memekik. Lebih baik aku mati terhormat daripada hidup kalah. Lasmini bersiaga, merendahkan posisi tubuhnya dan menatap gerak-gerik Kadrun, lalu membalas dengan tebasan sabit yang nyaris mencederai leher musuh, membuat Kadrun menahan napas. Kedua senjata berkali-kali beradu, memercikan bunga api di bawah cahaya remang-remang, sementara warga desa menonton di kejauhan, tak ada yang berani mendekat, mereka bertarung mati-matian, bisik seorang pemuda. Kadrun mencoba mengecoh Lasmini dengan gerakan tipuan ke kiri, namun Lasmini yang refleksnya semakin tajam justru berputar cepat, menendang Kadrun tepat di perut, membuatnya terjengkang. Darah menetes dari bibir Kadrun, ia tetap tak mau menyerah. Aku tidak akan tunduk pada perempuan lemah. Lasmini mengerahkan energi dalam yang seolah berasal dari warisan Nyi Sarpin. Ia melompat tinggi lalu menghunjamkan sabitnya ke tanah, menciptakan getaran yang mengejutkan lawan. Tersisa satu kesempatan bagi Kadrun, ia mencoba menusuk Lasmini dari bawah, namun Lasmini mengelak dan menangkis dengan gagang sabit, menyebabkan Kadrun kehilangan keseimbangan. Saat Kadrun terhuyung, Lasmini mengayunkan satu tinju telak rahang, membuat Kadrun terjerembab dan tak mampu lagi mengangkat senjatanya. Nafas Kadrun tersengal-sengal, ia menatap Lasmini seolah ingin berbicara, namun tak ada kata yang sanggup diucapkan, hingga akhirnya ia terkulai lemas. Dengan kemenangan ini, Lasmini menorehkan akhir dari rezim kejam Kadrun, membuka lembaran baru bagi desa, meski konsekuensi dari pertempuran tersebut masih menunggu di hari-hari mendatang. Setelah Kadrun tumbang, para preman yang masih tersisa di desa begal kebingungan menentukan sikap, sebagian mengangkat tangan menyerah, sebagian memilih melarikan diri ke hutan. Kita bubar saja, percuma lawan lagi, seru salah satu di antara mereka. Badrun maju ke tengah-tengah mereka dengan luka di bahu, menawarkan jalan damai. Bagi yang masih punya keluarga dan ingin kembali jadi orang baik, kembalilah, tinggalkan semua kejahatan ini. Namun, sekelompok preman fanatik yang tak mau berhenti merampok justru bersumpah akan membalas dendam di kemudian hari. Kami takkan melupakan penghinaan ini, tunggu saja saatnya. Beberapa warga memeriksa rumah Kadrun, menemukan tumpukan barang rampokan beserta catatan yang memuat daftar setoran untuk oknum polisi. Lihat, banyak nama di sini, termasuk Bribka Sastro, ujar seorang pemuda.
Lasmini mengingatkan semua orang agar mengumpulkan bukti kejahatan ini secara rapi. Kita bisa pakai ini untuk melawan balik di jalur hukum, ujarnya sambil menatap daftar setoran. Di sisi lain, beberapa tahanan yang sempat disekap oleh Kadrun berhasil dibebaskan. Sebagian mereka adalah orang-orang desa tetangga yang sebelumnya hilang secara misterius. Berbagai senjata api rakitan dan barang bukti lainnya dikumpulkan di balai desa, siap dijadikan bukti laporan ke kantor polisi yang masih bersih dari pengaruh Bribka Sastro. Badrun, yang dulu menjadi tangan kanan Kadrun, menyesali tindakannya selama ini. Aku menyesal, Lasmini, tapi aku siap bertanggung jawab dan membantu kalian mengungkap semuanya. Beberapa preman yang setuju untuk bertobat justru mendapat simpati dari warga, karena mereka dianggap hanya ikut-ikutan Kadrun akibat kemiskinan dan ketidaktahuan akan jalan lain. Dengan bermodalkan kemauan untuk berubah, babak baru kehidupan desa Begal pun dimulai, meninggalkan bayangan kelam kepemimpinan Kadrun. Meski ancaman balas dendam masih berpotensi muncul kapan saja. Desa Lasmini dan sekitarnya mulai merasakan ketenangan setelah lama hidup dalam bayang-bayang teror. Warga gotong royong memadamkan sisa api dan membenahi rumah-rumah yang rusak. Melihat banyak korban luka, beberapa ibu membuka dapur umum di balai desa, memasak makanan hangat, sementara Lasmini berkeliling membagikan kain perban dan salep untuk mereka yang membutuhkan. Ini, tolong balut lukanya ya. Warga yang rumahnya terbakar membangun pondokan darurat, menyadari bahwa ini adalah musibah besar, namun rasa lega terlihat di wajah mereka karena sang pemimpin teror telah ditumbangkan. Tak hanya warga desa, para mantan preman yang memilih bertobat juga ikut membantu membersihkan puing-puing, mencangkul lahan, dan menggali parit demi mencegah potensi kebakaran susulan. Kepala desa kembali mengumpulkan warga untuk menentukan langkah berikutnya. Kita perlu membangun pos keamanan sukarela, juga memperbaiki hubungan dengan desa tetangga, katanya dengan penuh harap. Lasmini pun menyarankan pelatihan mandiri untuk pemuda desa, agar kita tidak lengah lagi, karena kita belum tahu apakah masih ada musuh di luar sana, ucapnya sambil memegang sabit. Berbagai rencana pemulihan ekonomi mulai disusun, termasuk menghidupkan kembali pertanian dan perikanan, sebab warga tak mau selamanya hidup dalam ketergantungan bantuan luar. Badrun beserta ekspreman lainnya menawarkan tenaganya untuk menjaga perbatasan desa. Kami menebus kesalahan dengan menjaga keselamatan kalian, ucapnya penuh penyesalan. Meskipun suasana desa relatif aman, bayang-bayang ancaman belum benar-benar hilang, karena kabar berseliweran bahwa ada kelompok kriminal yang lebih besar di kota sedang melirik potensi wilayah ini. Lasmini pun hanya bisa berharap ketenangan sementara ini cukup untuk mempersiapkan desa menghadapi ancaman berikutnya. Sembari ia tetap melatih kemampuan bertarungnya agar semakin matang. Di sebuah gedung kumuh di pinggiran kota, sekelompok bos kriminal berkumpul membicarakan kekalahan Kadrun, dan salah satunya mencibir, "Dasar amatir, bisa-bisanya dikalahkan perempuan desa." Mereka menilai wilayah yang ditinggalkan Kadrun memiliki potensi strategis untuk jalur distribusi barang selundupan, sehingga seorang bos bernama Rahmatus memerintahkan, "Kita kirim orang ke sana, rebut lagi daerah itu." Beberapa kaki tangan Rahmatus terkenal lebih sadis dibanding komplotan Kadrun. Mereka tak segan membunuh korban di tempat, lalu meninggalkan pesan ancaman supaya warga tak berani melawan. Di desa, beberapa orang asing mulai muncul mengaku sebagai pendatang, padahal mereka adalah mata-mata Rahmatus. Diam-diam mengamati potensi jalur transportasi dan mengecek kekuatan penjagaan. Lasmini merasakan firasat tidak enak melihat pendatang yang bertanya terlalu detail tentang situasi keamanan. Namun ia masih menyambut mereka ramah sambil terus waspada. "Maaf, Bapak mau cari siapa di desa ini?" Di balai desa, seorang mantan preman mengingatkan, "Sepertinya kita akan menghadapi ancaman baru, mereka lebih terorganisir, kita tidak boleh lengah." Rahmatus kemudian mengutus 2 orang eksekutor profesional, Banyu dan Risa, untuk memulai penyerangan psikologis, dengan menebar rumor palsu dan membuat kerusuhan kecil. "Hancurkan mental mereka dahulu," kata Rahmatus. Warga desa yang sudah mulai tenang kembali resah, apalagi setelah mendengar kabar ada kejadian aneh di desa tetangga, di mana seorang petani ditemukan tewas misterius dengan luka sayatan memanjang. Lasmini mengumpulkan para pemuda lagi, menceritakan kemungkinan adanya musuh baru. "Kita jangan menunggu mereka, kita perlu menyiapkan strategi bertahan dan menyerang." Dengan semangat pantang menyerah, desa bertekad menghadapi ancaman baru ini, namun tak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat jaringan kriminal dari kota, sehingga kegelisahan kian melanda. Di tengah persiapan melawan jaringan kriminal baru, seorang gadis remaja bernama Salma terlihat menirukan gerakan Lasmini saat berlatih sabit, mengayunkan secara perlahan di halaman belakang.
Lasmini yang memergokinya justru tersenyum. Kamu serius mau belajar bela diri? Dan Salma mengangguk antusias. Iya kak, aku ingin bisa melindungi diri sendiri seperti kakak. Karena melihat semangat besar Salma, Lasmini memutuskan untuk mengajarinya beberapa gerakan dasar. Pertama, kuasai dulu posisi kuda-kuda, jangan sampai gampang jatuh. Setiap pagi, keduanya berlatih di bawah pohon besar. Salma menunjukkan bakat yang cukup menjanjikan, meski masih sering terjatuh saat mencoba gerakan menghindar. Melihat kemajuan Salma yang pesat, beberapa pemuda pun tertarik untuk bergabung. Jadilah kelompok kecil yang dilatih Lasmini, sehingga mereka pun menyebutnya perguruan Jerami. Di sela-sela latihan, Badrun menegaskan bahwa kekuatan saja tidak cukup. Kita juga butuh intelijen, pengetahuan lapangan, dan strategi jitu agar tidak mudah dijebak. Salma yang penasaran bertanya, Kak, apakah aku bisa punya kekuatan seperti kakak? Dan Lasmini menjawab bijak, kekuatan itu lahir dari ketulusan hatimu melindungi orang lain. Di kalangan warga, timbul rasa optimis baru bahwa akan ada generasi penerus yang mampu mempertahankan desa, apalagi jika dilatih dengan disiplin oleh Lasmini. Mendengar kabar soal latihan-latihan ini, Rahmatus menganggapnya hal remeh. Sekelompok anak kampung bermain pedang, tak akan ada artinya bagi kita, sembari ia mempersiapkan senjata otomatis di markasnya. Meskipun begitu, benih-benih keberanian telah ditanam di hati Salma dan para pemuda, menjadi lambang kelanjutan perjuangan setelah Lasmini, seandainya bahaya yang lebih besar datang di masa depan. Malam menjelang fajar, suasana hening di desa Lasmini menjadi saat yang tepat untuk merenung. Tetapi Lasmini justru sibuk memeriksa kesiapan pos jaga dan memberi semangat. Bersiaplah, kita tak tahu kapan musuh datang. Perlahan, cahaya matahari mulai menerangi atap-atap rumah yang masih rusak, menampakkan pemuda-pemuda berjaga dengan wajah lelah namun tekad bulat, sementara Salma terus berlatih sabit di halaman. Warga desa yang melihat mereka turut tersenyum tipis, merasa tenang karena ada sosok-sosok pelindung yang nyata, bukan sekadar janji kosong aparat. Semoga tak ada lagi penindasan, ujar seorang ibu. Badrun dan beberapa mantan preman berkumpul di dekat lumbung padi, membicarakan bagaimana mereka bisa memperbaiki keadaan ekonomi desa. Kami siap kerja keras, asal tak kembali ke jalan salah. Lasmini mengajak kepala desa untuk mengirim perwakilan ke kota, mencari dukungan resmi dari pihak kepolisian bersih. Kita butuh bukti kuat dan saksi berani, agar oknum seperti Sastro bisa ditangkap, sarannya. Suatu pagi, rombongan kepolisian yang berbeda akhirnya datang berdasarkan laporan bukti setoran kadrun. Mereka mengejar Bribka Sastro yang mencoba kabur. Jangan lari, kamu ditahan atas tuduhan korupsi dan kerja sama dengan kriminal, teriak salah satu petugas. Dengan ditangkapnya oknum polisi busuk itu, desa kian yakin bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil, meski ancaman jaringan kriminal kota masih membayangi. Namun bagi Lasmini, ini adalah awal baru, di mana ia dan para warga tak lagi diam terhadap kejahatan, bertekad mempertahankan kehormatan dan keamanan desa. Saat matahari mencapai puncak siang, ia memandangi sawah yang mulai hijau kembali, merasa bangga bahwa desa mereka yang dulu terpuruk kini perlahan bangkit. Kita bisa memperbaiki semuanya, asal kita bersatu, ucapnya. Dan di hari itu, Lasmini resmi dikenal sebagai pendekar desa, seorang wanita muda yang tak segan membantai segala bentuk kejahatan, simbol harapan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya di tengah gelapnya penindasan.